Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir di masjid ini, di majelis ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu kitab dari Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Kitab Asroris Saum, yaitu kitab tentang rahasia puasa. Kita ingin supaya kualitas ibadah kita, khususnya puasa, di tahun ini, pada bulan Ramadan ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui tentang syarat qabul ibadah, yaitu dua hal, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, dan juga muwafaqatus syariah, sesuai dengan petunjuk syariat. Kemudian juga berdiri di atas usul ibadah, landasan ibadah, apakah berupa mahabbah maupun khauf dan roja. Maka hal penting yang perlu untuk kita sempurnakan tentang puasa ini adalah bahwa target dari pelaksanaan puasa ini adalah supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, ya. La'allakum tattaqun, ya. Itulah yang menjadi tujuan ataupun target utama dari puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan takwa ini memiliki dua sisi yang sudah sangat kita ketahui. Yang pertama, imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah. Yang kedua, ijtinabun nawahi, yaitu menjauhi segala macam bentuk larangan. Jadi dua hal itulah yang harus kita maksimalkan. Yang pertama, supaya ibadah puasa kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, maka kita maksimalkan. Kita harus bermujahadah melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang mahdhu ataupun yang ghairu mahdhu. Yang kedua adalah ijtinabun nawahi, yaitu menjauhi segala macam bentuk larangan. Nah, stressing pembahasan saya pada kesempatan singkat ini di yang kedua ini, ya, yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita dari sisi menjauhi hal-hal yang dilarang. Karena dalam puasa ini banyak sekali keutamaan fadhail yang harus kita capai, ya. Imam Ghazali mengatakan as-saumu rubu'ul iman, bahwasanya puasa itu seperempat keimanan. Bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah merupakan konsekuensi kesimpulan daripada hadits Nabi, as-saumu nisfus sabr, bahwa puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman, bahwasanya sabar itu adalah setengah daripada keimanan. Hadis riwayat Abu Nuaim yang derajatnya juga hasan. Jadi karena
bahwasanya kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan, sementara bahwasanya puasa itu adalah setengah daripada kesabaran, maka disimpulkan oleh Imam Ghazali, puasa itu adalah seperempat daripada keimanan. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbah ilallahi ta'ala. Kemudian puasa itu mutamayyiz, memiliki keistimewaan. Bi khasiyatin nisbah, karena ada kekhususan penisbatan, penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala min baini sairil arkan, di antara rukun-rukun Islam lainnya, di antara ibadah-ibadah lainnya, puasa ini spesial. Karena dalam hadits qudsi, hadits yang populer, dikatakan itqalallahu ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang diceritakan ulang oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang di antara potongan hadisnya adalah kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan, kalau dalam Al-Quran alif saja, itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kalau alif lam mim, 3 kali 10, 30. Bisa jadi sekian ya, kalau dikalikan masing-masing 700. Illa siyam, kecuali puasa. Berlipat-lipat, tidak hanya sebatas 700, tapi unlimited ya. Fa innahu li wa ana ajizi bihi. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah secara khusus memberikan pahala kepadanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa qad qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah telah mengatakan sesungguhnya dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa batasan. Karena bahwasanya di dalam puasa itu ada kesabaran, dan kesabaran ini batasnya tidak ada. Pahala, maksudnya pahala daripada kesabaran ini tidak ada batasnya, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari puasa itu juga tanpa batas, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita percepat ya, karena mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tidak banyak berilustrasi ya supaya efektif. Nah, di dalam kitab ini disampaikan oleh Imam Ghazali ya, tentang yang asrar as-shaum wa syurutuhu al-batinah. Rahasia-rahasia puasa serta syarat-syarat batinnya. I'lam anna shaum 3 darajat. Ketahuilah bahwasanya puasa ini memiliki 3 tingkatan. Insyaallah ini sudah sangat populer ya. Shaumul umum, yang pertama puasa tingkat umum. Biasanya orang menyebut shaumul awam, puasa yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Yang kedua wa shaumul khusus, yaitu puasa secara khusus, meningkat, lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Yang ketiga wa shaumu khususil khusus, yaitu puasa khusus terkhusus atau spesial ya. Kalau martabak itu martabak spesial ya, istimewa. Lebih tinggi daripada derajat shaumul khusus. Kemudian dijelaskan oleh beliau apa maknanya? Ini ijtihad ya, ijtihad daripada Imam Ghazali, yang ijtihad ini tentunya merupakan kesimpulan ya dari referensi-referensi yang memudahkan kita untuk meningkatkan kualitas dalam beribadah puasa ini. Amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Adapun puasa tingkatan umum, yaitu kita menahan dari 2 syahwat saja, yaitu syahwatul batni wa syahwatul farji. Dari nafsu perut, isinya makan dan minum, dan nafsu farji, isinya jima itu. An qada'i syahwah, dalam hal memenuhi syahwatnya.
sebagaimana sudah dijelaskan di kitab ini. Itu puasa tingkatan umum, kita menahan karena hakikat puasa ini kan al-imsak. Kalau kalau ibadah yang lain itu perlu aktivitas secara langsung berupa kegiatan ibadah fisik ya. Sholat ya nampak seperti itu, haji apalagi, ibadah fisik dan finansial. Tapi kalau puasa ini ibadah imsak atau at-tarku, meninggalkan, menahan. Itulah spesial daripada puasa ini, menahan dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat farji ini. Itu puasa tingkatan umum. Wa amma saumul khusus fahuwa kafus sam'i wal basar wal lisan wal yadi wal rijli wa sairil jawarih anil atham. Adapun puasa yang khusus itu adalah menahan pendengaran, penglihatan, pembicaraan, tangan ataupun kaki kita serta seluruh anggota tubuh kita dari dosa-dosa, dari segala macam kesalahan. Kita mengharapkan supaya bisa lebih meningkat kepada derajat kedua ini. Karena apa? Kalau derajat ketiga, wa amma saumu khususil khusus, fa saumul qalbi, puasa spesial ini adalah puasanya hati. Anil himamid daniyah, dari segala macam obsesi yang rendah, keinginan-keinginan yang hina, wal afkarid dunyawiyah, dan memikirkan tentang segala macam hal kaitannya dengan dunia. Wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah, dan menahan hati kita tersebut dari selain Allah Ta'ala secara keseluruhan. Wa yahsul fitru fi hadha saum bil fikri fi masyaallah, bahkan menurut beliau dalam hal puasa tingkatan yang tinggi ini bisa batal gara-gara memikirkan selain Allah Ta'ala dan memikirkan dunia. Kalau puasa jenis ketiga ini adalah saumul anbiya wal mursalin, puasa yang hanya mampu untuk dilakukan oleh para nabi dan rasul. Susah kita mendapatkan peringkat yang ketiga ini. Nah, yang kita kejar ini, kita berusaha untuk tingkatan yang kedua dulu ya. Untuk memiliki puasa secara khusus. Saumul khusus was solihin, yaitu puasa khusus dan orang-orang soleh. Apa maksudnya? Yang sudah disinggung di depan, fahuwa kaful jawarih anil atham, menahan segala macam anggota tubuh kita ini dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Wa tamamuhu bisittati umur, dan kesempurnaannya puasa khusus ini dengan 6 hal. 6 hal inilah yang akan kita bahas satu persatu secara singkat ya. Jadi puasa mata, saumul basar, kemudian saumul lisan, puasa lisan, saumus sam'i, puasa telinga, kemudian saumul jawarih, puasa anggota badan, kemudian atamul iktsar minat ta'am, tidak berlebihan makan, serta terikatnya hati antara khauf dan roja. Yang pertama adalah saumul basar, yaitu puasa penglihatan mata kita ini. Apa konsekuensinya? Ghadul basar, menahan atau menundukkan pandangan. Waqafuhu anil istisa' fin nazar, dan menahannya dari berlebihan dalam hal apa? Melihat ila kulli ma yudhammu wa yukrah, terhadap segala sesuatu yang tercela dan merupakan sesuatu yang dibenci, yang tidak kita inginkan. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah, dan juga menahan pandangan kita itu dari segala yang bisa menyibukkan hati kita, melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak bentuknya, berupa kita melihat tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Tayangan-tayangan yang bisa merusak hati kita, yang bisa mengikis keimanan kita, itu banyak sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, an-nadratu sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan itu adalah merupakan anak panah beracun dari iblis. La'anahullahu ta'ala, yang telah dilaknat Allah Ta'ala. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, khaufan minallahi, karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan, maka Allah Ta'ala memberikan keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi. Dia dapatkan, dia temukan kelezatan halawatul iman tersebut di dalam hatinya. Warawa Jabir an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan dalam hadis ini, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa, dalam tanda kutip ya, membatalkan puasa, membatalkan pahalanya maksudnya. Yang pertama, al-kadzib. Ini boleh dicatat ya, boleh ditulis atau di HP, boleh difoto juga boleh ya. Jadi ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Yang pertama al-kadzib, yaitu berbohong. Yang kedua wal ghibah, berghibah, artinya menggunjing. Wan namimah, yaitu adu domba, provokasi, mengadu satu sama yang lainnya. Yang sekarang ini untuk meramaikan medsosnya ya, itu kadang-kadang si pembuat kontennya mencuplik ceramah Ustadz A dengan ceramah Ustadz B yang berbeda pendapat. Nah, padahal tidak utuh. Nah, ini membuat viral. Nah, itu menguntungkan dirinya. Itu namimah ya, besar ya, dosanya besar. Wal yaminil kadzibah, yaitu sumpah palsu. Di pengadilan dia tidak menyampaikan sesuai faktanya. Nah, yang kelima ini relevansi dengan pembahasan kita, wan nadhar bi syahwatin, yaitu melihat dengan syahwat. Jadi ini hati-hati ya, an-nadhar, melihat dengan syahwat ini bisa yuftirna. Kalau bahasa hadisnya yuftirna ya, tapi di sini saya artikan dalam tanda kutip, artinya menggugurkan pahala puasanya. Kalau orang yang puasa melakukan 5 hal ini masih dalam tingkatan saumul umum tadi. Para ulama mengatakan sahih secara fikih, tapi pahalanya nanti Allahu a'lam ya. Apakah masih tersisa? Ibarat kalau rekening sudah diambil ya, apakah masih ada sisanya? Allahu a'lam. Yang penting kita berjaga-jaga ya. Nah, inilah yang pertama, saumul basar. Kemudian yang kedua adalah puasa lisan ini, yaitu saumul lisan. Apa maknanya? Hifdzul lisan anil hadayanil wal kadzib wal ghibati wan namimah wal fakhsy wal jafa wal khusumah wal mira. Artinya kita menjaga lidah kita, perkataan kita itu dari yang sia-sia, seperti mengumpat, misuh-misuh, berbohong, berkata keji, ucapan yang dapat merenggangkan persaudaraan. Ya, namimah tadi bisa mengadu domba, ucapan kebencian. Kalau bahasa kita lebih kerennya ujaran kebencian. Dan juga al-mira itu adalah berdebat. Ya, debat bukan diskusi. Kalau diskusi untuk mencari kebenaran ya. Kalau debat ini mencari kemenangan. Kalau nggak menang nggak lego. Nah, itulah bahaya. Wa ilzamuhu sukut. Nah, konsekuensinya dalam hal ini sebagai seorang muslim adalah diam. Wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Quran. Dan harus kita sibukkan lisan kita, perkataan itu dengan berzikir kepada Allah serta tilawatil Quran. Daripada ngumpat-ngumpat, daripada kita menyampaikan kata-kata yang justru mengandung konsekuensi dosa, maka lebih baik kita alihkan untuk berzikir dan baca Al-Quran. Bahada saumul lisan, maka inilah yang disebut dengan puasanya lisan kita, puasa perkataan kita. Waqad qala Sufyan, dan berkata Sufyan, al-ghibatu tufsidus saum. Ghibah, menggunjing itu bisa merusak puasa. Kemudian wa ruya atau warawa Laits an Mujahid
Laith menceritakan dari Mujahid, khoslatani yufsidani siyam. Ada dua hal yang bisa merusak puasa, al-ghibah wal kadhib, yaitu ghibah, menggunjing dan berbohong. Ghibah ini menurut hadis diceritakan definisinya dzikruka akhaka fima yakrahu. Kita menyebut, menceritakan tentang saudara kita, tentang sesuatu yang dia tidak suka. Walaupun itu fakta ya. Para sahabat bertanya, "Ara'aita in kana fi akhima dzakartu apakah pendapat Anda Rasulullah kalau yang saya ceritakan sesuai fakta pada saudara saya?" Maka beliau mengatakan itulah ghibah. Kalau yang tidak sesuai itu namanya bohong ya, fitnah. Kalau yang sesuai itulah ghibah. Nah, karena Nabi mengatakan innamas shaumu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah seperti benteng, tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Kalau salah seorang kalian puasa, jangan berkata kotor, jangan mengatakan sesuatu yang itu tidak benar atau tidak layak. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang yang suka iseng menjahili kita, maka katakan saya puasa. Inni shaim, bahkan di sini ditegaskan 2 kali ya. Wajah fil khobar, kemudian ada sebuah hadis anna mra'atani somata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis ini yang ini juga disinggung atau disebutkan oleh Ibnu Katsir pada saat menafsirkan firman Allah wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti bisa kita cek bersama-sama. Di antara penjelasan dalam hadis disebutkan bahwasanya dulu ada 2 orang wanita yang saat puasa itu mengaku lapar, haus pada akhir hari ya, akhir siangnya. Sampai-sampai keduanya hampir pingsan, saking hausnya, saking laparnya. Maka keduanya datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berbuka puasa. Maka pada saat mereka menghadap Nabi SAW itulah diberikan wadah. Kemudian Nabi mengatakan, katakan kepada keduanya supaya mereka memuntahkan apa yang telah mereka makan itu. Faqa'at ihtahuma, maka salah satu di antara wanita ini muntah terlebih dahulu. Jadi separuh wadah itu dia muntahkan isinya darah busuk, kemudian daging segar. Yang satu juga sama seperti itu, sampai penuh wadahnya itu. Maka orang-orang heran, kok bisa seperti itu? Maka Nabi mengatakan, hatani somata amma ahallallahu lahuma. Kedua orang ini, wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah Ta'ala kepada keduanya. Tadi 2 syahwat kan aslinya halal ya. Tapi kita dibatasi nggak boleh pada siang hari. Aslinya halal. Nah 2 orang yang berpuasa ini dari yang halal. Tetapi wa aftarata ala ma haramallahu ta'ala alaihim. Tetapi keduanya ini berbuka dengan sesuatu yang haram. Nah, qa'adat ihtahuma ilal ukhra faja'alata yaktabanin nas. Dua-duanya ini saling duduk-duduk bersama untuk berghibah ya, membicarakan tentang orang lain. Fahadha ma'akalata min luhumihim. Maka ini seolah-olah memakan daging saudaranya. Ya, itulah yang dosa. Para ulama beda pendapat, ghibah ini hukumnya apa sih? Dosa besar apa dosa kecil? Mereka khilaf, tapi yang jelas ada konsekuensi yang berat ya pada masalah ghibah. Dulu pernah Aisyah itu menceritakan atau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah hasbuka Sofia kada wa kada wa Rasulullah, cukuplah Anda tentang Sofia yang begini-begini, Perawi mengatakan pendek begitu. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, wahai Aisyah, kamu telah mengatakan satu kata saja, yang kalau dicampakkan, dilemparkan ke laut, maka bisa menjadikan air laut keruh, bisa membuat keruh air laut itu yang luas itu menjadi keruh gara-gara satu kata saja. Kata-kata yang ada unsur-unsur merendahkannya ya. Walaupun itu sesuai fakta, tapi itulah ghibah, ada
konsekuensi yang berat. Nah, ini mari kita bersama-sama menjaga lisan kita, terutama di bulan Ramadan sebagai latihan ya. Berikutnya, yang ketiga adalah kaitannya dengan telinga ya. Saumu as-sam'i, puasa pendengaran. Kafu sami anil isra ila kulli makruh. Artinya apa? Menjaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Li'anna kullama harama qauluhu harama il-isqa ilaihi. Karena segala yang Allah haramkan untuk dikatakan maka enggak boleh kita dengar. Sesuatu yang diharamkan untuk kita katakan maka tidak boleh kita dengar. Walidzalika, oleh karena itulah sawallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akili suhti. Allah menyamakan antara orang yang mendengar dengan memakan sesuatu yang haram. Yaitu di surat Al-Maidah 42, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka selalu mendengarkan kebohongan dan mereka itu adalah memakan sesuatu yang haram. Wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsm wa aklimus suht. Al-Maidah 63, fasukutu 'alal ghibah haram. Nah, mendengarkan atau berdiam diri atas ghibah itu adalah sesuatu yang haram. Jadi kalau kita bergaul, berinteraksi di bulan puasa ini harus dibatasi. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang-orang yang suka miso-miso, suka ngomongin berghibah tentang tetangga dan sebagainya. Karena kalau kita mendiamkan apa yang mereka sampaikan itu sudah kecipratan keharamannya, kecipratan dosanya ini. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innakum idza mislukum. Sesungguhnya kalian kalau seperti itu sama dengan mereka. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, al-mughtab wal mustami' syarikani fil itsm. Orang yang menggunjing dan yang mendengarkan dua-duanya bersyarikat, bekerja sama dalam hal dosa. Ya, dua-duanya dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Kemudian yang keempat adalah saumu al-jawarih, yaitu puasa anggota tubuh kita ini. Saumu baqiyatil jawarih, jadi anggota tubuh yang lainnya juga harus kita tahan. Kafu baqiyatil jawarih anil atham, menjaga anggota tubuh kita yang lainnya itu dari dosa-dosa, minal yadi warijli anil makarih, baik itu berupa tangan, kaki dari segala yang dilarang, wa kaful batni anis syubhat wa waqtal iftar. Dan juga yang perlu kita perhatikan, menjaga perut kita itu dari syubhat pada saat kita berbuka puasa. Fala makna lisaum, maka tidak ada maknanya untuk puasa, wa huwal kafu anitu amil halal. Puasa ini kan menahan dari makanan yang halal. Tsummal iftar alal haram. Kemudian dia berbukanya dengan makanan yang haram. Famithalu hadza shaim, maka permisalan orang yang puasa seperti ini, mithalu man yabni qasran wa yahdimu misran. Seperti orang yang membangun satu rumah, satu istana, tetapi dia merubuhkan bangunan satu kota. Jadi satu rumah dibangun, tapi satu kota rumahnya dihancurkan. Wa inna ta'am al-halal innama yudirru bikasratihi la binau'ihi. Karena sesungguhnya makanan yang halal itu bisa membahayakan ya, karena banyaknya ya, bukan karena jenisnya. Fasaumu litaklilihi, maka puasa ini untuk meminimalisir ya. Watarikul istikthar minad dawa, dan meninggalkan berlebihan itu adalah obat. Khaufan min dararihi, khawatir dari bahayanya. Idza utila ila tanawuli summi kana safihan ya. Kalau dia berganti dari obat menuju yang dikonsumsi itu racun, maka dia adalah orang yang safihan, orang yang tidak cerdas, yang tidak pintar. Wal haramu summun muhlikun lidin. Sesuatu makanan yang haram itu adalah racun yang bisa membahayakan agama. Wal halalu dawaun, sedangkan makanan yang halal itu dawaun, adalah obat, yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Kalau sedikit itu bisa bermanfaat, kalau banyak itu mengandung bahaya. Wa qasdu shaum takliluhu. Puasa itu bermaksud untuk meminimalisir.
Maka Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan imbalan kecuali haus dan lapar saja ya. Fakila, maka dikatakan huwallazi yuftiru alal haram, dialah yang memakan berbuka atas yang haram. Wakila huwallazi yahfadu jawarihahu anil atham, dan dikatakan dialah yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari segala macam dosa. Berikutnya yang kelima itu adalah ini, tidak berlebihan dalam hal makan. Adamul iktsar minat ta'am. La yastaksiru minat ta'amil halal waqtal iftar. Walaupun halal, tetapi tidak boleh berlebihan. Bihaitsu yamtali'u jawfahu. Sehingga bisa memenuhi perutnya. Fama min wi'ain abghad ilallah azza wa jalla min batni mali'in min halal. Betapa banyak perut yang dibenci Allah Ta'ala karena memakan makanan yang halal tetapi berlebihan. Berlebihan ini bisa dua makna ya. Bisa bermakna secara nyata, banyak jenis makanannya, tapi berlebihan bisa bermakna mubadzir ya. Karena kita punya uang banyak, kita pergi ke restoran satu porsi saja, itu cukup untuk makan satu keluarga. Itu mubadzir ya, itu juga enggak boleh. Wa kaifa yustafadu minas shaum fi qahri atuillah wa qasri syahwah ya. Bagaimanakah dia mendapatkan manfaat daripada puasa dalam hal memaksakan musuh Allah dan juga memecahkan syahwat. Idza tadaraka shaim inda fitrihi ma fatahu dhahwatan nahari. Apabila dia mendapatkan pada saat dia berbuka itu hanya mengincar apa yang tidak didapat pada saat dia berpuasa. Jadi sudah diincar ya. Dia inginkan makan ini makan itu. Nah, hatta istamarat al-adat bi an tatakhara jami' al-at'imah li Ramadan, sampai muncul tradisi untuk mengumpulkan makanan-makanan pada saat dia berpuasa untuk dijadikan pada saat dia berbuka. Inilah hal-hal yang harus kita waspadai bersama ya. Tidak boleh balas dendam ya. Walaupun halal tetapi kalau berlebihan maka itu menjadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah ini, terikatnya hati antara khauf dan roja. Ta'alluqul qalbi bainal khauf wa roja. Ini yang terpenting ya. Bahwasanya an yakuna qalbuhu ba'dal iftar. Mempunyai hati yang diliputi rasa cemas pada saat dia ba'dal iftar ini, setelah iftar, setelah buka puasa, itu hatinya mu'allaqan muttariban bainal khauf wa roja. Dia berada antara dua sisi ya, antara khauf dan roja. It laisa yadri ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin. Apakah puasanya diterima sehingga dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, au yuraddu alaihi, ataukah ditolak, fahuwa minal mamkutin ya. Kalau dia ditolak puasanya maka termasuk orang-orang yang dimarahi atau yang dibenci Allah Ta'ala. Jadi harus ada kecemasan dan harapan antara optimisme dan pesimisme. Wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin, dan hendaklah seperti itu setiap selesai kita ibadah harus ada kecemasan dan harapan itu. Yafrahu minha, dia selesai ibadah maka dia bermuhasabah. Faqad ruwiya anil Hasan ibni Abil Hasan al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhakun ya. Bahasanya satu saat beliau Al-Hasan ibnu Abil Hasan al-Basri ini melewati satu kaum yang mereka tertawa. Faqala, maka beliau berkomentar, Innallaha azza wa jalla ja'ala syahra Ramadan mitmaran li khalqihi. Allah menjadikan Ramadan ini rahasia untuk hambanya. Yastabiquna fihi li ta'atihi, supaya mereka bermusabaqah, berlomba-lomba untuk taat. Fasabaqa qaumun fafazu, satu kaum melakukan perlombaan sehingga mereka menang. Wa takhallafa aqwamun fakhabu, dan sedangkan kaum yang lain santai-santai saja, tidak berlomba, maka mereka gagal, tidak mendapatkan kemenangan. Fal ajabu kullul ajabi lidhahik al-la'ib fil yaum. Maka sangat menakjubkan ada orang yang tertawa, yang bermain pada satu hari, alladzi faza fihi sabiqun, yang mana orang lain itu dia menang, wa khaba fihil mubtilun, dan mubattalun, dan dia
orang yang tidak bersungguh-sungguh itu tidak mendapatkan kemenangan. Jadi dia seperti penonton saja ya. Ini sesuatu yang aneh. Amma wallahi lau kasyafa, kalau demi Allah seandainya Allah Ta'ala mengungkap ataupun menyingkap al-ghita adalah penutup lashtaghalal muhsin bi ihsanihi. Maka orang yang berbuat baik itu akan sibuk dengan kebaikannya, wal musib bi isaatihi, yang buruk sibuk dengan keburukannya. Aikana sururul maqbul yashghiluhu anil la'bi wa hasratil mardud tasuddu alaihi babad dhahik. Jadi artinya kesenangan orang yang diterima itu akan menyibukkan dari permainan, dan juga kesedihan orang yang tertolak itu akan menutup dia dari pintu tertawa. Artinya di sini adalah rahasia Allah Ta'ala ya. Allah ada hikmah yang tersembunyi, tidak diungkapkan ya. Ilustrasi yang gampang itu seperti kita mau ujian lah ya. Kalau kita sudah tahu nilainya, wis pasti saya nilainya bagus, lulus, dosennya sudah ini dekat dengan saya misalnya. Maka kita nggak akan mau belajar ya, santai-santai saja. Tapi kalau rahasia nilai itu belum kita ketahui, maka kita ada usaha untuk supaya belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah itulah hikmahnya Allah merahasiakan segala macam pahala ataukah tertolaknya dari apa yang kita lakukan. Ada sebuah hikmah dari Ahnaf ibnu Qais. Annahu qila lahu, dikatakan kepada beliau, innaka syaikhun kabir, wahai syekh, Anda ini sudah tua renta, wa inna siyam yud'ifuka, puasa ini melemahkan Anda. Maka jawabannya apa? Faqala inni u'idtuhu li safarin tawil, aku mempersiapkannya untuk perjalanan panjang. Wasabru ala ta'atillah subhanahu, kesabaran dalam melakukan taat pada Allah Ta'ala ahwanu minas sabri ala adabihi, itu lebih ringan daripada kesabaran nanti mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Kita bercapek-capek puasa, capek-capek qiyamul lail, tilawatul Quran itu lebih ringan daripada nanti kalau kita yaumul hisab mendapatkan hisab yang berat, yaitu siksa dari Allah Ta'ala. Wahadihi hiyal ma'ani al-batina fis saum. Maka inilah makna-makna yang tersembunyi di dalam puasa. Kita maksimal dalam hal mengendalikan hati kita, mengendalikan batin kita, dan kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang terakhir ya, ada tambahan penjelasan dari hadits yang sudah kita baca. Kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan imbalan kecuali lapar dan haus saja. Walihada qala Abu Darda, Abu Darda ini mengatakan, ya habbadha naumul aqyas wa fitruhum kaifa la yu'ibuna saumal hamqa wa sahrahum wa ladharrah min dawi yakin wa taqwa afdal wa arjah min amthalil jibal ibadatin minal mukhtarini. Ini sebuah kalimat yang sangat tegas ya, yang bisa kita katakan sangat ekstrim ya. Tetapi seperti inilah semangatnya luar biasa ya. Yang saya potong artinya di sini adalah wala dzarrah min dawi yakin. Demi Allah bahwasanya dzarrah, satu biji atom yang dilakukan ketakwaan ataupun kebaikan daripada orang yang memiliki keyakinan dan memiliki ketakwaan, afdalu, itu lebih utama, lebih afdal wa arjahu, dan lebih agung min amthalil jibal ibadat minal mukhtarin, daripada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang ghurur, orang yang ujub. Dia ibadahnya banyak, tapi dibarengi dengan ghurur, dengan ujub, dengan bangga diri. Itu ya tidak ada gunanya daripada dzarrah saja, satu biji atom yang sedikit saja, tapi dia mukhlis, dia ikhlas, itu jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak, namun dibarengi dengan perasaan hati yang tidak ikhlas tadi. Wal muftir as-shaim huwa alladhi yahfadhu jawarihahu. Oh, sebelumnya walidzalika, oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Betapa banyak orang yang puasa tapi hakikatnya dia berbuka, dan kebalikannya betapa banyak orang yang berbuka, tentunya karena udzur ya, bukan karena sengaja. Dia tidak puasa tetapi dia hakikatnya dia itu seperti orang yang puasa.
Wal muftir as-shaim huwa alladhi yahfadhu jawarihahu. Orang yang berbuka seperti orang yang puasa adalah orang yang menahan anggota tubuhnya anil atham, dari dosa-dosa, wa ya'kulu wa yashrab, padahal dia makan minum. Was-shaim al-muftir, sementara orang yang berpuasa namun hakikatnya dia seperti berbuka, huwa alladhi yaju'u wa ya'tishu wa yutliku jawarihahu. Dia menahan, artinya dia lapar dan dahaga tetapi membebaskan anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang haram. Ya. Inilah ada 6 konsekuensi dari Imam Ghazali yang nasihat kepada kita semuanya untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang shaimin, yang puasa sampai pada tingkatan saumul khusus wassolihin. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya dengan bermujahadah, saling ta'awun di antara kita, saling memberikan nasihat di antara kita. Mudah-mudahan kita menjadi predikat yang muttaqin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.